Unjuk rasa buruh di kawasan industri pertambangan di Konawe, Sulawesi Tenggara berakhir ricuh. Keributan terjadi saat petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta menderek mobil warga yang tengah swab tes COVID-19. Dua tersangka kasus kerumunan di Petamburan yakni penanggung jawab acara dan keamanan masih diperiksa di Polda Metro Jaya. Selamat malam pemirsa. Komnas HAM memanggil Kapolda Metro Jaya dan Direktur Utama PT Jasa Marga terkait penembakan 6 anggota FPI di Tol Jakarta Cikampek. Bersama saya Anissa Dasuki, inilah News Malam selengkapnya. Unjuk rasa buruh di kawasan industri pertambangan di Konawe, Sulawesi Tenggara berakhir ricuh. Massa membakar alat berat dan terlibat bentrok dengan petugas keamanan perusahaan tambang. Dua ekskavator di kawasan industri pertambangan di Konawe, Sulawesi Tenggara dibakar massa saat terjadi unjuk rasa ratusan tenaga kerja di kawasan ini. Masyarakat juga merusak pos pengamanan di pintu masuk kawasan. Akibatnya, kaca pos pecah dan fasilitas di dalam pos pun rusak. Sebelumnya, massa juga terlibat bentrok dengan petugas keamanan kawasan industri. Kemarahan massa diduga dipicu aksi anarkistis para petugas keamanan saat membubarkan kerumunan. Massa menuntut kenaikan upah dan penetapan karyawan kontrak sebagai karyawan tetap. Jadi mereka ini katanya memperjuangkan hak-hak buruh. Cuma saya tanya buruh yang mana? Gitu. Ya sedangkan di sini mereka dilimpari oleh para buruh. Gitu. Ini yang tadi yang masih bertahan di sini adalah dari UNAHA. Jadi Serikat Pekerja dari UNAHA. Nggak tahu apa yang diperjuangkan mereka ini. Itu katanya perjuangannya untuk menuntut yang 3 tahun belum ada kejelasan jadi tenaga kerja tetap, ini yang tuntut sama kenaikan upah. Kepolisian menjaga sekitar kawasan industri untuk mencegah adanya aksi anarkistis susulan. Dari Konawe, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Unjuk rasa puluhan warga terdampak penggusuran pembangunan tol berujung ricuh di depan gedung pemerintahan Kota Tangerang, Banten. Massa yang didominasi kaum ibu-ibu menerobos gerbang pemerintah kota untuk bertemu wali kota Tangerang. Unjuk rasa warga terdampak penggusuran pembangunan tol Kunciran Bandara Soekarno-Hatta yang digelar di depan gedung pemerintahan Kota Tangerang berujung ricuh. Kericuhan massa yang didominasi kaum ibu-ibu yang akan bertemu wali kota Tangerang mendapat penghadangan petugas. Cekcok mulut dan saling dorong pun tak bisa dihindarkan antara petugas dan massa pengunjuk rasa. Namun akhirnya kericuhan bisa diredam. Unjuk rasa puluhan warga Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda ini menuntut agar lahan dan bangunan rumah mereka yang terdampak pembangunan jalan tol Jor 2 sejak awal September segera dibayarkan. Wali kota Tangerang, ini rakyat kalian, ini warga kalian orang tua kami ingin mengadu. Kami ingin mengadu. Jadi kita semua tuh pengen hak kita pengen tuh keadilan seperti sila kelima ya kan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita rakyat Indonesia kan, kita tinggal di negara Indonesia. Jadi hingga saat ini Ibu sendiri belum menerima uang itu? Belum sama sekali sepeser pun. Massa pengunjuk rasa ini juga mendirikan tenda di depan gedung pemerintahan Kota Tangerang untuk bertahan hingga tuntutan mereka dikabulkan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Ratusan warga korban banjir Desa Perbangunan Asahan, Sumatera Utara berunjuk rasa di kantor Bupati Asahan. Sambil menangis, ibu-ibu yang berdemo meminta tanggul jebol segera diperbaiki karena banjir sudah terjadi selama 1 bulan. Ibu-ibu ini menangis saat menyampaikan tuntutannya di depan kantor Bupati Asahan, Sumatera Utara. Mereka menuntut perbaikan tanggul jebol yang tak kunjung dilakukan, padahal banjir sudah terjadi 1 bulan lamanya.
Warga desa Perbangunan Seikepayang ini juga meminta pembongkaran salah satu tanggul yang ditutup sebuah perusahaan karena menjadi penyebab banjir. Kalau untuk bersawah sendiri Pak, kerja gitu gimana? Tidak bisa sama sekali. Tidak bisa sama sekali. Semua yang sudah tanam itu habis sekarang. Nanti lagi. Udah berapa lama dirasakan warga ini Pak? Ini dirasakan selama sebulan terakhir ini. Pemkat Asahan akhirnya berjanji akan memperbaiki tanggul dan segera mempersiapkan alat berat. Sesuai dengan janji saya, kita ketemu lagi hari ini. Bantu juga kami menyelesaikan persoalan ini sesuai dengan janji yang saya ucapkan. Itu sudah di atas truk. Saya baru telepon Pak Camat, kami perlu bantuan di lapangan dari jalur mana yang paling dekat. Sudah sebulan permukiman warga di desa Perbangunan terendam banjir. Warga pun terpaksa mengungsi ke rumah keluarga. Mereka juga tidak ada pemasukan karena ribuan hektar sawah mereka terendam banjir. Dari Asahan, Sumatera Utara, Uli Amri, iNews melaporkan. Seorang pelajar SMP yang hanyut terseret banjir Sungai Lamong, Gresik, Jawa Timur ditemukan meninggal dunia. Jenazah korban ditemukan di areal persawahan sekitar 300 meter dari pemukiman warga. Inilah video amatir penemuan jenazah Nafsia, pelajar kelas 7 SMP di Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Jenazah korban ditemukan di area persawahan sekitar 300 meter dari permukiman warga. Korban hanyut terseret banjir saat bermain dengan teman-temannya. Terus ketemunya tadi pagi itu di lokasi tidak jauh dari dia awal tenggelam. Jadi ternyata tidak jauh dari lokasi. Itu berkat kerjasama kita semua, akhirnya kita evakuasi ke balai desa, dan setelah diadakan visum luar, sekarang sudah kita serahkan kepada keluarga korban. Banjir akibat meluapnya Sungai Lamong meluas dan merendam 3 wilayah, yakni Kecamatan Balung Panggang, Benjeng, dan Cerme di Kabupaten Gresik. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan masih mencari seorang korban kecelakaan mobil patroli polisi yang tertabrak kereta api berantas di Sragen, Jawa Tengah. Pencarian korban dengan menyusuri Sungai Cemoro sejauh 4 km. Tim SAR gabungan TNI Polri dan petugas PT KAI mencari korban kecelakaan mobil patroli polisi yang tertabrak kereta api berantas di Duku Siboto, Kalimacan, Kalijambe, Sragen. Diduga korban yakni Pelda Eka Budi terpental ke Sungai Cemoro yang berada di bawah jembatan rel. Pencarian dengan menyusuri Sungai Cemoro sejauh 4 km. Tim SAR gabungan juga menyusuri jembatan rel, lokasi mobil patroli polisi menyangkut usai ditabrak kereta api berantas jurusan Jakarta Blitar. Menyusuri evakuasi darat, hasilnya nihil, dan kita lanjutkan 2 SRU untuk menyusuri sungai dari titik datum ke Dam Bapangan sejauh 4 km, sementara hasil juga nihil. Nanti setelah kita adakan evaluasi, akan kami laksanakan lagi penyusuran sebanyak 2 SRU lagi, 50 orang akan kami terjunkan sampai ke Dam Bapangan lagi. Mobil patroli polisi berisikan 2 anggota Polri dan seorang anggota TNI terlibat kecelakaan dengan kereta api berantas di pintu perlintasan tanpa palang pintu di Sragen, Jawa Tengah. 2 korban yakni anggota polisi tewas, seorang anggota TNI belum ditemukan. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Penyidik Polda Metro Jaya menangkap pria yang mengancam akan memenggal aparat kepolisian. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami.